Siapa penjajahnya? Ya, dalam materi ini siapa penjajahnya? Hah? Penjajahnya? Ya, bangsa Eropa. Dan jadi Rusia adalah bangsa siapa? Belanda. Ya. Ya. Dari Sabah ya, dari ini Sabah. Maroke ya. Ya. Dari Sabah sampai Maroke ya kan ya. Kita dijajah oleh bangsa Belanda. Dari mana saja? Dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ya, mari sini ya. Ya. Tujuan kita hari ini adalah nanti Bapak buat kelompok dan menceritakan kembali dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Nanti Bapak kelompoknya ya, nanti menceritakan kembali sejarah dari perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Oke, sebelum itu Bapak jelaskan dulu materinya ya. Ya, baik. Ya, perjuangannya yaitu dari mana nih contohnya? Di Aceh, ya. Di mana lagi? Sumatera Utara. Dan sini ada siapa? Ada siapa? Itu. Di Aceh. Siapa? Uangnya? Cutnya diam. Ada cutnya. Ya. Kemudian ada apa lagi? Tengku Umar. Oke. Di Sumatera Utara ada siapa di situ? Ada Sisinga Manaja. Di Sumatera Barat ya, ada Tuanku Imam Bonjol. Oke, di Jawa ada siapa? Ada Pangeran Diponegoro. Di Kalimantan dan banyak pejuang yang lainnya. Oke, ya, baik. Di sini kita kembali lagi kepada masih suka game? Masih ya. Biar kita kembali ke game yang semalam lagi ya. Game Race of Nasional. Ini gambaran keterangannya. Ya. Ya, masih semua suka game ya. Ya, tapi pilihlah game yang mengedukasi, jangan game yang merusak moral kita ya. Di sini banyak game, kita harus selektif mana game yang edukasi, mana yang tidak edukasi ya. Yang edukasi bagaimana? Game itu membuat pembelajaran di kita. Oke, kita coba lagi. Nah, hari ini Bapak menggunakan media yang namanya game Race of Nasional ya. Oke, ya di sini, ya di sini ada, ya.
Fokus ya. Fokus. Oke. Ya, Bapak bagi di sini ya. Ada yang ya, yang hijau. Ya. Ya. Kalau lihat sini, yang hijau adalah negara Belanda ya. Ini yang Belanda. Ya, ini dari Sabang sampai Merauke adalah Indonesia. Ini ada Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan ya, Bali ya, Bali. Ya, kita akan seperti itu ya. Ya, di sini ya, negara Belanda adalah negara maju sejak saatnya mereka sudah menggunakan kapal layar, kemudian sudah menggunakan amunisi berupa dan lebih ya, kemudian sedangkan Indonesia belum, yang masih menggunakan bambu menggunakan pedang ya. Ya, disitulah bangsa Belanda waktu itu sudah memiliki kemajuan ya. Oke. Ya, kita anggap ini adalah negara ya pertama ya. Kita anggap adalah ini adalah Indonesia. Secara Indonesia atau Belanda? Secara Indonesia atau Belanda? Ya, baik, perhatikan semua. Kita anggap ini adalah negara Belanda ya. Sudah memiliki kemajuan dari segi pelayarannya ya. Dari segi persenjataannya ya. Sudah memiliki persenjataannya, sudah memiliki kemajuan ya. Kemudian ya sudah memiliki ya, persenjataannya sudah maju ya. Mereka sudah maju ya. Sedangkan Indonesia masih kemajuannya masih di bawah dari Belanda ya. Kita anggap ini adalah ya, kita anggap aja ini adalah wilayah Aceh ya. Ini Aceh ya, kita anggap ini Aceh, ini Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa, apalagi Kalimantan, ada lagi Bali, ada Maluku ya. Dari wilayah lebih luas lagi wilayah Indonesia daripada Belanda, tetapi kemajuan persenjataannya lebih maju wilayah Belanda. Oke ya. Oke, baik. Ya, ini pasukan dari pasukan Belanda. Ya. Ya. Ini pasukan Belanda ketika itu diperintahkan untuk menguasai wilayah Aceh dulu ya. Wilayah Aceh pada tahun berapa? Di situ Aceh pada tahun 1873 sampai 1910. Ya, ya kita anggap ini mereka siap untuk menyerang wilayah Aceh. Oke, ya, kita serang wilayah Aceh. Ya, pada waktu itu dipimpin oleh siapa? Di sini pimpin antara lain ada Panglima Polisi, Tuanku Cidiro, Tuanku Ibrahim, Tuanku Umar, yang cutnya Dien. Ya, ya pada cutnya Dien itu penyerahan di wilayah Aceh. Ya. Ya, telah dikuasai wilayah Aceh yang menjadi wilayah ya oleh Belanda ya.
Ya, kelanjutan bagaimana lagi? Sudah mereka ya melanjutkan ya penyerangan untuk wilayah ya Sumatera Utara. Ya, Sumatera Utara dipimpin oleh siapa? Ya, dipimpin oleh Pangeran Sisingamangaraja tahun berapa? 1870 sampai 1907, yaitu Belanda menyerang wilayah Tapanuli ya. Ya, itu ya wilayah ya. Dengan mudahnya ditaklukkan oleh Belanda. Kenapa? Karena persenjataannya lebih canggih dan modern. Iya. Oke, lanjut lagi untuk menguasai wilayah ya Sumatera Barat. Ya, pada waktu itu dipimpin oleh siapa? Iya, Tuanku Imam Bonjol. Ya, pada waktu itu dipimpin oleh Tuan Imam Bonjol. Ya, terjadi pada tahun 1821 sampai 1837. Yang di sini adalah dikenal dengan Perang Padri, ya. Perang Padri, ya. Apa itu Perang Padri? Perang antara kaum adat dengan kaum tokoh ulama. Ya, lanjut lagi kemana? Ya, lanjut lagi ke Jawa. Kita serang wilayah Jawa. Iya. Di Jawa itu di mana? Siapa dipimpin oleh siapa? Pangeran Diponegoro terjadi pada tahun 1925 sampai 1830. Iya, wilayah Jawa sudah dikuasai oleh Belanda. Ya. Oke, lanjut. Iya. Ya, sudah menang ya. Oke, lanjut lagi ke wilayah. Ya, anggap saja ini di wilayah Bali ya. Yang terjadi pada tahun 1846 sampai 1849. ya, wilayah Bali dipimpin oleh siapa itu tokohnya? Ya, dipimpin oleh kerajaan Buleleng, iya Kelungkung serta Karangasem bersatu melawan tentara Belanda, tetapi tetap kalah. Ya, lanjut lagi ke wilayah Banjarmasin, ya, ke Banjarmasin. Banjarmasin. Ya, wilayah Banjarmasin dipimpin oleh siapa? Pangeran Antasari. Itu terjadi pada tahun 1859 sampai 1863. Oke, dengan mudahnya wilayah Banjarmasin dikuasai oleh Belanda ya, karena kalah dari persenjataannya. Ya, kalah rajanya apanya? Raja mati ya. Ya, lanjut lagi ke wilayah Maluku yang kita anggap ini satu kerajaan Maluku, yang wilayah Maluku. Nah, wilayah Maluku. Ya, yang uniknya di wilayah Maluku ini penyerangan pertama itu gagal. Pasukan Belanda gagal. Ya, sehingga mengirim pasukan yang kedua. Ya, sehingga mengirim pasukan yang kedua. Pasukan yang kedua. Oke. Ya, sehingga wilayah Nusantara Indonesia telah dikuasai penuh oleh, kalau wilayah dan banyak pulau-pulau Indonesia ya, jumlah orangnya banyak. Ya, seandainya
seandainya pada masa itu memiliki kesadaran untuk bersatu semua pulau-pulau ini untuk melawan Belanda, bisa kemungkinan tidak? Bisa ya. Maka minggu depan kita akan mempelajari kesadaran ya, kebangkitan bangsa Indonesia. Mereka sadar seandainya kita bersatu, kalau kita bersatu, yang pulau-pulau yang ada dari Sabang sampai Merauke bersatu untuk melawan Belanda, maka akan menang ya. Nanti akan membahas kebangkitan nasional. Oke, baik. Media ini ya sudah. Ya. Ya. Oke, baik. Jadi tugas sekarang adalah ya, ini ya. Oke, jadi tugas sekarang yaitu bagi kelompok untuk membahas wilayah-wilayah perjuangan bangsa Indonesia melawan Belanda ya. Nanti setelah membuat proyeknya ya, nanti mempresentasikan ke depan. Oke? Ya, silakan kuatkan bahan-bahannya untuk. Oke, nih kelompok 1, kelompok 2, bagus ya. Ada salju-saljunya, ada awan-awannya ya, awan salju ya. Ya, ini bagus ya, cantik ya. Oke, cantik, bagus ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sampaikan perjuangan siapa ini ya, kemudian perannya apa ya, lahir ya, begitu sampaikan. Ya, di sini adalah perlawanan siapa? Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro ya. Beliau lahir pada tanggal 10 November tahun 1745 di Yogyakarta. Nah, peran utama beliau adalah memimpin perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Ya, peran utamanya adalah memimpin perang Jawa. Oke, Pangeran Diponegoro tadi lahir di Yogyakarta. Oke, lanjutkan. Nama lahir beliau adalah Bendara Raden Dimas Kartarwirya atau Bestara. Dia wafat pada 8 Januari 1855 di Pengasingan, Banten, Rotterdam, Makassar. Oke, meninggal di Benteng Rotterdam, Makassar ya, di Makassar. Itu masih ada asing ke Makassar. Oke, lanjut. Nama orang tua beliau adalah putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono. Ya, jadi putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono ke berapa? Hamengkubuwono ke 10. Ya, Sultan Hamengkubuwono ke mana? Ya, ke-3 ya. Hamengkubuwono ke-3. Oke. Agama beliau masih mendalami agama Islam. Dan latar belakangnya adalah ketidakpuasan rakyat jiwa Jawa terhadap kebijakan Belanda. Bisa rekaman ya itu ya. Nanti nampak di latar belakang beliau adalah
kepuasan rakyat Jawa terhadap kebijakan Belanda, seperti pajak yang tinggi, pemaksaan pajak, dan pengambilan tanah secara berpihak. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk. Baik. Jadi latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah ketidakpuasan rakyat Jawa terhadap kebijakan Belanda. Apa kebijakannya? Apa tadi kebijakannya? Pajak yang tinggi. Apalagi? Kerja paksa. Kemudian apa lagi? Pengambilan tanah secara sepihak. Oke, silakan lanjut kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Dari kelompok Najwa dan Nurul akan mempresentasikan hasil karya kami. Kepribadian Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol lahir pada tahun 1772 di Kecamatan Bonjol. Tuanku Imam Bonjol wafat pada tahun 6 November 1964 pada usianya yang ke-92 tahun. Latar belakang perselisihan antara kaum Badri dengan kaum adat di Minangkabau mengenai penerapan syariat Islam. Penjelasan. Tuanku Imam Bonjol, nama asli Muhammad Syahab, adalah seorang ulama, pemimpin dari Pahlawan Nasional Indonesia dari Minangkabau, Sumatera Barat. Dia dikenal sebagai tokoh sentral dalam perang Badri 1903 sampai 1803 melawan penjajah Belanda pada awal abad ke-19. Peran dan perjuangan dalam perang Badri. Perang Badri pada awalnya adalah konflik internal di Minangkabau antara kaum Badri, kelompok ulama reformis yang ingin memurnikan ajaran Islam, dan kaum adat, kelompok bangsawan dan rakyat yang dianggap memegang tradisi lokal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Demikianlah hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi menantu lurus. Ya bagus tepuk tangannya. Gantian perannya, ini mau ngomong ya. Gantian peran penyanyian jadi golongan jangan berganti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pangeran Antasari alias Gusti Inu Kartapati lahir pada tahun 1797 di Kayutangi, Banjar, Kalimantan Selatan. Pada 25 April 1859, Pangeran Antasari bersama 300 prajuritnya menyerang pertambangan batu bara yang dimiliki oleh Belanda. Pada 14 Maret 1862, Pangeran Antasari ditunjuk sebagai pimpinan tertinggi Kesultanan Banjar dengan gelar penambahan Amiruddin Kadipaten Mukminin. Pada 11 Oktober 1862,
Di kampung Bayan Bego, Lampiran, Pangeran Antasari wafat di tengah-tengah pasukannya pada usia sekitar 75 tahun tanpa menyerah, tertangkap atau tertipu oleh Belanda. Dan Pangeran Antasari juga wafat disebabkan oleh penyakit yang diidapnya, yaitu penyakit paru-paru dan cacat. Demikianlah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tangan untuk Oke, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini padamu. Kami akan melanjutkan hasil diskusi kami. Album kayu kelahiran pada tahun 1593. Lahir di kota Giri Mataram. Nama ayah Prabu Hamzawati. Nama ibu Raja Banawati. Anak bulan satu Raden Masukti meninggal pada tahun 1614. Nama raja anak dari tempat pemakaman kecamatan Agama Islam. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini padamu. Oke, baik. Oke, kesimpulan kita pada hari ini ya. Ya, kesimpulannya adalah ya, perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Itu contohnya tadi di mana? Ya, Aceh. Siapa tokoh peran di situ? Ya, cuknya di ini ada Tuku Umar. Siapa lagi? Di mana lagi? Sumatera Utara. Siapa yang berperan di situ? Singamangaraja. Mangaraja. Oke. Oke. Lanjutannya adalah di mana lagi? Sumatera Barat. di situ. Tuanku Imam Bonjol. Kenapa Imam Bonjol? Karena lahir di Bonjol. Di situ terkenal dalam perang Padri antara kaum adat dan kaum ulama. Ya. Kemudian mana lagi di Jawa? Siapa pemeran? Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro. Ya, lanjut lagi ke Kalimantan. Siapa yang berperan di situ Kalimantan? Ya, Antasari. Ya, ini ke Maluku. Siapa yang berperan di situ? Kapitan Fatimah. Ya, Kapitan Fatimura. Ya, Fatimura ya di situ. Ya, Kapitan Fatimura memiliki dasar kemiliteran ya dari penjajahan di Inggris. Oke, baik. Materi kita sampai di sini. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi ya. Masa pergerakan nasional ya.
Kemudian masuk ke gerakan nasional. Tadi kan kita sudah melihat Indonesia itu luas, ya. Seandainya Indonesia itu bersatu melawan Belanda, tentu akan menang. Nanti akan kesadaran bangsa Indonesia akan kemerdekaan. Kemudian nanti di situ ya, bagus ya. Nanti ada peristiwa penting menjelang kemerdekaan ya, menjelang kemerdekaan. Contohnya, ketika Belanda diusir oleh siapa? Oleh Jepang ya. Belanda diusir oleh Jepang dan Belanda pergi dari Indonesia. Selanjutnya Jepang akan menguasai wilayah Indonesia ya. Siapa yang musuh Jepang ini? Yang musuh Jepang adalah bangsa Indonesia sendiri. Pada waktu itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, maka dibom atomlah Nagasaki, Hiroshima oleh Amerika. Dan waktu itu Amerika sudah maju memiliki bom nuklir sehingga haruslah Nagasaki, Hiroshima, sehingga bangsa Jepang kembali ke negaranya ya, kita duduk ke negaranya. Besok kita akan media yang sama gimmick juga, tetapi seperti penggunaan Amerika sudah maju. Jadi kan berarti menggunakan tembak aja ya. Ya nanti kedepannya kita update menjadi lebih maju. Ya kita akan suatu Amerika sudah menggunakan bom nuklir. Nanti ada simulasinya bagaimana Amerika membuat bom nuklir Nagasaki Hiroshima ya, nanti akan muncul di ya. Baik, materi kita sampai di sini. Ya, bagaimana hari ini pembelajarannya? Selamat ya. Ya, semangat apa tadi? Ya, bahagia sampai terpinggal sih. Tidak sampai terpinggal si Dijaya, saking semangatnya ya, saking bahagianya ya. Ya, semoga kebahagiaan kita membawa kita semakin sehat. Baik ya, pelajaran kita sampai di sini. Ya, kita tutup dengan Ya.